Hanya dengan Rp10.000, Bapak Ibu, teman-teman, anak-anak muda bisa membangun 100 sekolah di Indonesia Timur. Pekerjaan ini memang berat sekali dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Tetapi dengan Bapak Ibu semua anak-anak muda berpartisipasi dalam pembangunan 100 sekolah hanya dengan 10.000 atau membantu share video ini, Bapak Ibu bisa mewujudkan anak Indonesia cerdas dan mereka bisa menggapai impian mereka. Tidak ada anak Indonesia yang bodoh, hanya mereka tidak mendapat kesempatan. Caranya mudah. Scan QR Code berikut ini. Atau kunjungi www.rumahjunior.org. Setelah itu klik tombol donasi. Kemudian klik tombol donasi sekarang. Lalu pilih nominal yang diinginkan. Bagi Bapak Ibu, teman-teman anak muda ingin berpartisipasi menjadi sahabat Rumah Junior, bisa menghubungi Instagram di bawah ini, nomor di bawah ini, informasi yang lengkap. Dengan cara apa? Dengan meminta kepada sekretariat kami mengambil 1 akrilik atau 2 akrilik, saudara bisa bertemu pemilik toko baju, pemilik restoran, dan menerangkan informasi program Yayasan Rumah Junior. Atau saudara mau jadi sahabat Rumah Junior dengan memberikan WA, WhatsApp Blast. Setiap 3 bulan atau 2 bulan kita mengirimkan dan membantu mempromosikan kegiatan kita. Terima kasih dan salam peduli Indonesia. Bagi Anda yang membutuhkan ruangan berkapasitas 200-1000 undangan, untuk berbagai keperluan acara dengan harga terjangkau, segera hubungi kami. Tersedia 3 pilihan ruangan, sesuai kebutuhan Anda dengan fasilitas-fasilitas terbaik. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran,
yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku Tuhan, sempurnakan, jadikan yang indah. Kini aku
angkat hati dan tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Sebab kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari dengan iman percaya, oleh karena kuasa salibnya, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan bersama-sama. Kini aku percaya, amin. Tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Kira laba sikir laba takar laba kur laba takar laba kur laba takar laba kar laba. Kami izinkan Tuhan hadir di tempat ini pagi ini Tuhan. Atmosfer yang daripada Engkau turun di tempat ini di dalam nama Yesus. Sikar laba kar laba kur laba kar laba kar. Lingkupi setiap kami, lingkupi ruangan ini Tuhan. Urapi kami Tuhan. Sikir laba kar laba kar laba 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 laba. Sinare laba 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 laba. Kindara raba sikar laba 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 laba. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Sikar laba 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 laba. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini kami percaya Tuhan bahwa sesungguh setiap rancangan-Mu selalu yang terbaik bagi kami. Karena itu ajar kami untuk selalu mengikuti apa yang menjadi tuntunan dan rencana-Mu buat hidup kami. Kami percaya setiap rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat hidup kami. Engkau tidak pernah salah dalam melakukan sesuatu. Dan apapun keadaan kami pada saat ini Tuhan, kami percaya semuanya tetap ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan Engkau melihat pribadi lepas pribadi kami yang boleh ada beribadah pagi menjelang siang ini. Tuhan, Engkau ingin memberkati kami hari ini. Tuhan ingin memberkati kami dengan kebenaran, dengan kekuatan, dengan iman yang mantap Tuhan. Karena kami percaya pada waktu kami dekat dengan Tuhan mencari wajah-Mu, Engkau berkenan ditemui oleh kami. Kami akan pulang dengan membawa berkat yang spesial dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami telah memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Sekarang waktunya kami mau memberikan hati kami untuk boleh mendengarkan Tuhan berbicara. Membawa juga telinga kami supaya dapat mendengar dengan baik. Hati kami supaya dapat menerima benih firman-Mu. Karena itu Tuhan, biarlah pada waktu kami duduk diam, kebenaran-Mu berbicara kepada kami. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu hari ini. Kuasa Tuhan mengalir. Biarlah Tuhan kuasa Allah ada di tengah-tengah kami. Lingkupi tempat ini sekali. Lingkupi kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji dan terpujilah Tuhan.
semua kami siang ini siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita siap diberkati lewat firman, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Baik, Bapak Ibu silakan duduk kembali, puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan berbicara lagi sesuatu yang penting untuk lebih memperlengkapi Bapak Ibu di dalam kekuatan iman di dalam menghadapi tantangan-tantangan kekristenan di akhir-akhir ini, yang mana serangan begitu banyak terhadap kekristenan di luar sana yang membuat seringkali anak-anak Tuhan menjadi goyah. Dan kembali hari ini saya diminta dari gereja untuk boleh menyampaikan satu tema yang sangat penting, yaitu bicara tentang kuasa salib Kristus. Ya, saya diminta untuk bicara tentang kuasa salib Kristus. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau kita bicara tentang salib, saudara, adalah sesuatu yang sebenarnya sudah biasa. Bahkan mungkin saudara sudah sering melihat, dan mungkin di rumah saudara ukurannya mungkin besar-besar ditaruh di rumah masing-masing. Atau mungkin ada perhiasan yang saudara pakai hari ini, semua juga ada salib-salibnya juga di sana. Tapi saudara, saya mau bicara sesuatu yang lebih dari hanya sekedar ornamen-ornamen, aksesoris-aksesoris. Yaitu saya percaya betul bahwa di dalam salib ada kuasa Allah. Amin. Di dalam salib ada kebenaran, dan itu yang jauh lebih penting dari apa yang nampak di luar, saudara. Kita akan membuka firman Tuhan sebentar. Yang terambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-8. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-8. Yang udah dapat bilang amin. Ya, kalau tidak membawa Alkitab silakan baca di layar, nanti tertera, multimedia akan tampilkan di sana. 1 Korintus 1 ayat 8. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang nyaring. 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Kita ulangi sekali lagi, 1, 2, 3. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan merayakan hari Jumat Agung dan sekaligus dilanjutkan dengan Paskah, saudara. Dan kami rindu dengan materi-materi khotbah yang disampaikan termasuk hari ini, saudara, nanti di hari Jumat Agung maupun di hari Paskah, saudara benar-benar bisa lebih memahami, lebih menghayati apa yang terjadi pada proses penyaliban Tuhan Yesus. Sehingga nanti ibadah saudara di hari Jumat Agung tanggal 29 bulan Maret ini, saudara, itu menjadi sebuah ibadah yang berarti. Dan hari ini saya adalah bagian yang untuk membantu saudara, memperlengkapi saudara supaya iman saudara benar-benar bisa bertumbuh dan hati saudara juga bisa dipersiapkan supaya nanti pada hari Jumat Agung, hari Paskah, saudara benar-benar mengalami berkat yang spesial dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saudara, kami berbicara tentang salib, saudara, memang ini penting sekali ya. Karena hari-hari ini sekali lagi di luar banyak yang memberikan sesuatu statement yang membuat kita ini menjadi ragu-ragu ya tentang apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu di dalam proses penyaliban Tuhan Yesus. Karena di luar sana ada yang berkata yang disalib itu bukan Yesus tapi diganti dengan yang lain. Ada yang bilang mana mungkin Yesus disalib, dia Tuhan, mana bisa mati katanya disalib, saudara. Dan seringkali orang Kristen yang tidak pernah membaca Alkitab atau mungkin pernah baca tapi nggak mengerti Alkitab, plus lagi jarang baca literatur, saudara. Orang itu akan gampang terpengaruh dengan apa yang disampaikan di luar sana. Tapi saya mau beritahu saudara, hari ini saya mau bicara tentang apa yang ada di Alkitab, saudara. Saya tidak akan mengutip apa yang ada di luar. Karena saya yakin apa yang di Alkitab ini adalah yang paling benar dan paling tepat. Amin. Jangan ngurusin yang di luar, pegang Alkitab saudara. Dan Alkitab saya mengatakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus Kristus. Amin. Dalam keadaannya sebagai manusia dia disalibkan di sana. Bukan diganti, tapi benar dia adalah Yesus Kristus. Jadi jangan perlu bimbang dan ragu. Pertanyaannya kenapa dia bisa mati? Karena dia dalam keadaan manusia dia bisa mati. Ya, jadi jangan ragu lagi saudara. Alkitab kita adalah petunjuk yang paling akurat, yang paling benar. Dan firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia tidak melihat. Amin. Kita tidak ada pada waktu proses penyaliban itu. Kita tidak hadir di sana. Tetapi saya percaya Anda punya iman yang mantap bahwa itu benar-benar terjadi. Ya, bahwa peristiwa penyaliban itu adalah benar-benar terjadi. Dan penyaliban itu sesuatu yang nyata. Yang bahkan efeknya itu dinikmati oleh kita sebagai orang percaya sampai hari ini. Yang setuju katakan amin. Nah saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tadi ayat yang barusan kita baca berbicara bahwa pemberitaan tentang salib memang kebodohan. Betul saudara.
Kalau kita pikir-pikir secara logika kita, ya apa iya caranya lewat disalib orang bisa diselamatkan. Sehingga orang di luar sana berkata bodoh yang mempercaya tentang Yesus disalib. Tetapi Alkitab berkata orang yang bilang itu bodoh adalah mereka yang akan binasa. Amin. Kita bukanlah orang yang akan binasa. Saudara dan saya adalah orang yang diselamatkan karena peristiwa salib. Ya, bagi orang boleh bodoh, bagi kita tidak. Bagi mereka yang bodoh karena mereka memang akan binasa, tapi kita tidak, saudara. Anda bukan orang yang ditetapkan untuk binasa, tapi Anda beroleh kehidupan kekal, itu janji Tuhan. Ya, saudaraku kekasih dalam Tuhan, saya percaya betul bahwa salib adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu kita renungkan. Jangan hanya menjadi perhiasan di rumah saya, bahkan mungkin ada yang terpengaruh dengan film-film barat yang seringkali kalau membawa mengusir setan dan lain sebagainya, selalu membawa salibnya besar-besar, saudara. Ya, lalu ketemu misalnya itu filmnya Dracula, misalnya gitu keluar taringnya, gitu, lalu sukanya minum darah dan sebagainya. Kita melihat film-film di sana, saudara, tiba-tiba datanglah seseorang yang menyebut dirinya hamba Tuhan, tenteng-tenteng bawa salib segede gaban, saudara, lalu main taruh aja begini, saudara, lalu si setannya acting, lalu keluar asap dan sebagainya. Mungkin kita bilang, oh itu ya salib ada kuasanya. Saya mau kasih tahu saudara, jangan lihat yang gituan. Lu mau segede gaban bahasa orang Betawi, taruh di rumah saudara, saudara tenteng salib. Kalau Anda nggak ngerti maknanya, nggak ada gunanya. Setan tuh nggak takut sama benda-benda fisik kayak begitu. Dia makhluk roh, saudara. Ya, harus dilawan juga secara rohani. Nggak bisa dilawan hanya pakai menempel-nempel begitu, saudara. Saya sangat yakin percaya kuasa Tuhan itu bekerja tidak menggunakan benda-benda yang selalu yang model begitu. Yang penting kebenarannya saudara ngerti dan iman timbul, setan takut sama saudara. Amin. Nah saudara, salib adalah sesuatu yang menarik untuk kita pelajari bersama-sama. Karena menurut saya salib adalah sesuatu yang benar-benar mengubah hidup gitu ya. Nah kita tahu saudara, salib itu adalah selalu dilambangkan kalau kita melihat di sini seperti ini gambarnya saudara. Ya. Tetapi kalau saudara tahu ya, aslinya itu enggak seperti ini modelnya ini ya. Di dalam kitab Ulangan dikatakan orang yang layak untuk dihukum mati dalam perjanjian lama, firman Tuhan berkata dia harus digantung pada sebuah tiang ya. Disebutnya tiang. Nah, tiang itu sebenarnya seperti huruf T gitu ya, kiri kanan atasnya tidak ada. Nah, tetapi kok orang Kristen punya yang atasnya lagi, ada tambahan lagi di situ di atas. Tahu nggak saudara, karena pada proses penyaliban Tuhan Yesus perlu menempelkan sebuah tulisan di atasnya. Ya, perlu menempelkan sebuah tulisan yaitu INRI, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi, ditempel di situ, dipaku, karena itu butuh yang di atas situ, saudara. Nah, dan salib ini adalah sebuah bentuk hukuman mati yang paling ngeri, ya. Orang itu sebelum naik ke sana, saudara, dia itu sudah disiksa lebih dulu, ya. Orang itu sudah harus didera gitu ya, dicambuk dan lain sebagainya. Seperti apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Tujuannya adalah supaya orang itu secara fisik sebelum naik ke sana, saudara, secara fisik dia harusnya lemah. Ya, tidak punya kemampuan lagi. Kenapa? Karena saudara di salib itu, saudara, kalau orang dinaikkan ke situ, tangan kaki dipaku di sana, saudara, ya, direntangkan tangannya, lalu kakinya dipaku, saudara. Orang itu udah nahan sakit, badan semua sudah sakit karena sudah mengalami siksaan dulu sebelumnya. Sehingga pada waktu dia berdiri di sana, dia gak akan tahan lama, saudara. Begitu dia gak tahan lama, dia akan turunkan badannya. Dia akan turun. Lalu untuk menarik napas, dia harus mengangkat kakinya lagi. Untuk mendorong supaya oksigen keisi lagi, dia punya paru-paru, saudara. Ya. Saudara, ini menyedihkan sekali karena makin lama sudah makin capek. Semua bekas paku semua sakit, badan semuanya sakit. Lama-lama orang itu gak mampu lagi untuk berdiri, saudara. Ya, saya memikirkan apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus pada waktu dia disalibkan, betapa menderitanya dia di sana. Ya, sudah sebelumnya dihabisin, digebukin, dipukulin, dicambuk habis-habisan, dikasih mahkota duri, saudara. Disalib pun dipaku, tangan kaki dipaku dengan gede-gede pakunya, saudara. Saya tahu itu penderitaan yang luar biasa. Tapi yang paling pasti adalah begitu dia sudah tidak bisa kuat lagi menarik dia punya kaki untuk ngangkat ke atas. Itu paru-parunya langsung kekunci, saudara. Gak bisa ini langsung, mungkin matinya melotot kali ya. Gitu.
Dan tahu nggak saudara, kenapa cerita Alkitab mengatakan 2 penjahat yang di kiri kanan kakinya dipatahin? Ya tahu ya ceritanya, jangan saya bilang Bapak ngarang nih, baca Alkitab. Ya kan? Itu penjahat dua-duanya itu dipatahin kakinya. Kenapa? Mereka sebelum waktunya, kan itu waktunya harus cepat matinya hitungannya. Tapi ini orang kayaknya nggak mati-mati. Lalu apa yang terjadi supaya cepat, karena besok udah mau hari Sabat, kakinya dipatahin saudara. Untuk apa? Supaya nggak bakal bisa naik lagi. Begitu sudah turun, udah kekunci mati dah gitu ceritanya. Tapi Tuhan Yesus tidak begitu saudara. Dan Alkitab memang sudah menulis tidak ada tulangnya akan dipatahkan. Dan itu tergenapi pada waktu penyaliban Tuhan Yesus. Kenapa? Dia udah nggak tahan saudara, mati. Ya, sebelum waktunya selesai. Tetapi pertanyaan saya adalah sederhana. Tahukah saudara bahwa salib adalah dalam perjanjian lama diberikan hukuman mati di atas salib itu hanya bagi orang yang tanda kutip menista Tuhan atau menghujat Tuhan. Itu orang yang layak mati di salib. Itu orang yang memberontak terhadap Tuhan. Pertanyaan saya, apakah Tuhan Yesus melakukan penghujatan? Tidak. Tetapi kalau dia harus ada di sana saudara. Memang pada waktu itu kejadiannya adalah dia pernah mengatakan dia adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan saya kasih tahu, orang Yahudi pada waktu itu tidak suka. Karena mereka beranggapan sama seperti dunia zaman sekarang. Yesus adalah manusia yang mau jadi Tuhan. Sehingga manusia yang mau jadi Tuhan cuma satu hukumannya, mati. Sedangkan kita tahu dan percaya Alkitab sudah menulis Yesus bukan manusia yang jadi Tuhan. Tapi Tuhan yang datang menjadi manusia. Amin. Manusia jadi Tuhan gak bisa. Tapi kalau Tuhan jadi manusia sangat bisa. Orang Yahudi gak suka. Dan akibatnya pada waktu peristiwa Tuhan Yesus itu adalah hukuman cuma satu. Dia harus mati. Tetapi dari sisi yang lain saudara, waktu itu orang Yahudi itu lagi dijajah oleh bangsa Romawi saudara. Dan orang Romawi menggunakan hukuman yang kejam ini untuk menghukum seorang penjahat. Penjahat yang model apa? Orang yang dianggap ingin memberontak terhadap pemerintah Romawi pada waktu itu. Yang ingin melakukan kudeta, yang ingin menganggap dirinya sebagai pemimpin ya dari suatu bangsa. Dan dikatakan di sana bahwa Yesuslah yang dituduh ingin menjadi raja atas orang-orang Yahudi. Dan Tuhan akhirnya disalibkan, dihukum dengan cara hukuman mati. Saudara, saya mau beritahu saudara, Yesus pernah gak berbuat yang tidak-tidak? Pernah gak dia berbuat jahat? Yang dia lakukan adalah hanya semata-mata kebaikan. Dalam cerita dalam Alkitab semua ditulis apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia tidak melakukan apa yang jahat, tapi kok harus digantung di sana. Saudara, mari kita baca firman Tuhan, ada tambahan ayat saudara. Yesaya pasal 53, sebentar kita baca. Nanti supaya saudara memahami apa yang terjadi di sana saudara. Supaya saudara lebih paham betapa bernilainya salib itu bagi kita sebagai orang yang percaya. Yesaya 53 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima saya akan bacakan buat saudara. Ayat 1 demikian bunyi firman Tuhan. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Katakan amin. Saudara, kita sepakat bahwa Yesus bukanlah orang yang jahat. Dia sangat baik.
Tapi tahukah saudara kenapa dia harus ada di sana saudara? Firman Tuhan jelas mengatakan sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelum peristiwa penyaliban itu terjadi. Bahwa Yesus memang harus mengalami itu semua. Untuk apa? Untuk mengganti saudara dan saya digantung di kayu salib itu. Supaya saudara adalah dan saya seperti apa dikatakan oleh firman Tuhan. Roma 3 ayat 23 dikatakan semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Yang artinya saudara setiap kita ini orang berdosa yang harus membayar daripada dosa kita. Caranya hanya lewat mati, maut terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya. Saudara, Tuhan Yesus memang harus ada di sana. Karena kita tidak bisa membayar dengan diri kita sendiri. Semua kita orang yang sudah tercemar. Kita semua turunan orang yang berdosa dari Adam dan Hawa. Kita tidak layak sekalipun kita mati dengan darah kita sendiri. Untuk menyelamatkan diri dari hukuman maut. Itu tidak bisa kita lakukan karena kita tidak layak. Tahukah saudara di dalam perjanjian lama seseorang yang ingin dibersihkan, diampuni dari dosanya. Seorang itu harus membawa korban ya sebagai penembus salah. Pengampunan dosa dia harus memberikan sebuah persembahan hewan. Saudara, hewan itu baik itu domba, kambing dan sebagainya itu harus disembelih saudara. Sehingga darahnya yang keluar itu dipersembahkan di mezbah. Dan apa yang terjadi? Orang yang mempersembahkan darah itu dianggap orang itu diwakili oleh darah si domba itu. Sehingga dia dianggap disucikan, dikuduskan. Itu pada perjanjian lama. Tapi tahukah saudara, kalau setiap waktu kita mempersembahkan itu semua karena kita berdosa, berapa banyak kambing domba hari ini saudara siapin. Kenapa demikian? Karena kita adalah orang yang sukanya berdosa. Kita adalah makhluk yang hobinya berdosa. Karena kita memang budaknya dosa awalnya. Mau berapa banyak kambing domba Anda persembahkan tiap hari? Hitung masing-masing kita berapa banyak Anda berbuat dosa tiap hari. Kalau mau dihitung, berapa banyak kambing domba Anda harus persembahkan. Tapi puji Tuhan ada satu pribadi yang kudus, yang tidak bercacat, yang darahnya itu suci. Dan firman Tuhan berkata dia adalah Allah yang kudus, yang tidak ada cacat celanya. Dialah yang menggantikan saudara jadi korban di atas kayu salib itu. Supaya lewat pengorbanannya kita semua ini diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bukankah ini sesuatu yang mahal? Coba Anda renungkan baik-baik, kalau kita yang harus menanggung itu semua apa yang terjadi saudara? Kita tidak akan pernah mampu. Tapi Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu sudah melakukan bagi kita. Nah saudara, dengan apa yang dia lakukan di kayu salib saudara, terjadilah sesuatu yang luar biasa. Di mana di salib itu dikatakan hukuman yang harusnya kita terima karena kita menjadi orang berdosa. Menjadi ditebus oleh Tuhan. Amin. Kita ditebus kata firman Tuhan bukan dengan harta benda emas perak saudara, bukan, tapi dengan darah Yesus yang mahal kita ini ditebus. Tebus dari mana saudara? Dari dosa saudara, kita ditebus. Yesus melakukannya bagi kita. Kita dibayar. Sehingga apa saudara? Engkau layak untuk ketemu dengan Tuhan. Yang kedua saudara, pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib. Kita semua adalah orang-orang yang bersalah di hadapan Tuhan. Karena kita memang sukanya melanggar. Kita sukanya tidak yang baik-baik saja. Yang kita sukai selalu adalah yang tidak baik. Karena dulu kita semua budak dosa. Tetapi tahukah saudara, begitu Yesus disalibkan. Semua kesalahan yang ada pada diri kita. Itu Tuhan anggap kita jadi dibenarkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Karena itu hari ini kita gak perlu ragu berkata kita adalah orang yang benar. Amin. Kita semua Anda di sini, Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang benar. Sadari betul, karena seringkali iblis selalu bilang begini, kamu mau tidak layak, kamu mau tidak pantas. Tadi kemarin kamu sempat jatuh kan, kemarin berdosa kan. Tiap hari iblis itu selalu begitu. Kenapa? Karena dia tahu kita tidak sadar bahwa Anda dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Hanya ada satu syarat supaya Anda tetap selalu dibenarkan. Karena Yesus dulu sudah mati bagi saudara. Sekarang apa yang dilakukan di masa ini? 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata tugas saudara cuma satu, hanya mengakui pelanggaran saudara. Dan bertobat, Tuhan akan mengampuni kita. Amin. Yang seringkali adalah kita tutup mata seolah-olah itu mah kecil tidak dilihat. Semua dosa besar kecil sama saja saudara. Yang penting diakui di hadapan Tuhan. Supaya Tuhan bisa bereskan, akui kita berdosa, kita orang yang bersalah. Saudara kasih dalam Tuhan. Kalau ini Anda lakukan,
Kita memang pernah gagal dalam hidup. Mungkin ada banyak pencobaan datang, kita hanya kita jatuh. Tapi jangan takut, bangkit lagi. Bilang, Tuhan Yesus, biar darahmu menyucikan saya. Darahmu yang membasuh dosa-dosa saya. Sehingga saudara akan selalu dilayakkan, dibenarkan di hadapan Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang berikutnya adalah dengan penyalipan itu saudara. Saudara, setiap orang yang berbuat dosa, upahnya cuma satu, maut. Maut itu apa? Masuk neraka, itu nomor satu pengertiannya. Tapi yang kedua, maut adalah bicara Anda punya roh jiwa itu terpisah dari Tuhan sampai selama-lamanya. Tidak bisa kumpul sama Tuhan, sang pemilik sorga, sang pemilik kehidupan. Kita terpisah, kenapa? Karena ada dosa yang memisahkan. Itu artinya maut itu dibakar di neraka sampai selamanya, plus terpisah dari sang pencipta sampai selama-lamanya. Kalau selalu saya katakan, bagi kita mungkin yang dibakar ya mungkin jadi jauh lebih ringan, mungkin ya, walaupun itu menyakitkan, tetapi keterpisahan antara kita dengan sumber kehidupan itu lebih mengerikan lagi. Tetapi tahukah saudara, begitu Yesus mati di atas kayu salib, setiap hukuman daripada maut itu diganti oleh Tuhan menjadi kehidupan yang kekal. Amin saudara. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus. Yang setuju katakan amin. Mati kekal di neraka, tapi saudara yang percaya Yesus, yang menerima hasil daripada penyalipan Kristus, saudara memiliki kehidupan yang kekal. Dan bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari, bukan seminggu, setahun, tapi sampai selama-lamanya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan Yesus. Ini adalah jaminan yang luar biasa. Dalam secara rohani, saudara semua sudah dibereskan oleh Tuhan lewat yang namanya penyalipan Kristus 2000 tahun yang lalu. Tapi ada satu yang ingin saya tambahkan hari ini. Dosa itu mengakibatkan namanya kutuk, saudara. Kutuk itu membuat kita ini terpisah dari Tuhan. Yang terpisah itu artinya kita tidak bisa dekat dan Tuhan tidak bisa juga mendekat kepada kita apabila kita hidup di dalam dosa. Tetapi tahukah saudara, lewat penyalipan Kristus ada satu hal yang menarik, adalah ada perubahan dari orang yang ditolak oleh Tuhan. Karena Adam dan Hawa kan ditolak, tuh diusir dari Taman Eden. Mereka gak bisa tinggal karena ada dosa di sana. Pada akhirnya apa? Lewat penyalipan Kristus, kematian Yesus di kayu salib, kita yang telah ditolak, itu kita diterima kembali oleh Tuhan. Amin. Saudara yang pernah ditolak, orang tertolak tuh gak berani deket, gak berani kembali kepada Tuhan. Tapi hari ini saya beritahu saudara, Yesus telah mewakili itu semua supaya Anda bisa kembali ketemu dengan Bapa Sorgawi. Amin, Anda diterima saudara, kita semua diterima. Tapi mohon maaf, terkadang ada banyak orang Kristen jadi anak-anak nakal. Tahu gak anak-anak nakal? Anak-anak yang sukanya memberontak. Anak-anak yang sukanya pergi mau-maunya sendiri. Mungkin ada di antara kita gak peduli lagi. Hidup udah jadi Kristen tapi hidupnya malah rusak di luar sana. Kristennya Kristen-Kristenan ternyata ya. Dia hidupnya awut-awutan. Saya mau beritahu saudara hari ini. Engkau hanya perlu berubah kalau engkau sadar ini semua. Supaya engkau bisa diterima kembali oleh Tuhan. Dunia kalau kita bersalah kita sulit untuk diterima. Kalau kita melakukan sesuatu saudara kita sulit untuk diterima. Saya nonton dari Bapak Erwin mana tadi? Dia ada Facebooknya. Saya nonton dia ngomong kemarin. Dia namanya itu? Ngomong apa itu? Dia kasih kata-kata motivasi. Dia bilang seseorang itu kalau sudah hilang kepercayaan udah susah ditolong gitu ya. Dan kadang-kadang kita juga kayak begitu saudara. Ya, kita tuh udah langsung gak pede gitu. Aduh kayaknya udah jauh dari Tuhan gak mau kembali. Kenapa? Takut kayak Tuhan gak mau terima kita. Tapi saya memberikan satu cerita buat saudara. Kita lihat sebentar dalam Lukas pasal 15. Kalau saudara lihat, saya minta waktu sebentar aja. Ya, Lukas pasal 15. Ini bagus, mungkin kita sekali lagi diterima jadi anak tapi kita jadi anak yang nakal. Ya. Lukas pasal 15. Ayatnya yang ke-11. Ada satu cerita di dalam firman Tuhan tentang anak yang hilang, saudara. Ya, di dalam Lukas pasal 15 ayat 11, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa,
ini bungsu ya. Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayah yang membagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berpoya-poya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia mengisi perutnya dengan ampas. Lalu ia ingin mengisi perut dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikan kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapa dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapanya. Ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku yang telah mati dan menjadi hidup kembali, yang telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersuka cita. Saudara, di ujung daripada khotbah saya hari ini, saudara sudah mendengar tadi Tuhan telah menebus Anda dari dosa. Dan telah membangun hubungan yang baru antara kita dengan Tuhan. Anda yang pernah ditolak oleh Tuhan, lewat pengorbanan Yesus engkau sekarang diterima. Bahkan bukan hanya diterima, kita diterima jadi anak, kata firman Tuhan. Dan sebagai anak, sekali lagi seringkali saya katakan, kita ini jadi anak-anak yang nakal, jadi anak-anak yang bandel. Ya, kita sudah punya keselamatan tapi kita buang, kita bergumul lagi hidup di dalam dosa. Kita mempoya-poyakan apa yang kita punya, kebaikan berkat Tuhan kita sia-siakan di luar sana. Anda hidup dengan hancur-hancuran di luar, engkau merusak diri Anda. Mungkin orang yang ada di gereja tapi hatinya di tempat yang tidak baik, saudara. Saya mau kasih tahu, itu gambaran anak bungsu yang melarikan diri, menghancurkan hidupnya, saudara. Dan bisa jadi ada di antara kita seperti itu. Aduh, gimana ya, udah begini saya ingin balik lagi tapi takut. Kayaknya gak pantas untuk balik, saya gak pantas untuk ketemu Tuhan lagi, mana mungkin bisa. Saya mau kasih tahu saudara, Alkitab sudah menulis tadi. Bapak yang di sini aja ilustrasi ini bapak yang di dunia, saudara. Begitu dia lihat anaknya kembali lagi, saudara, apa yang dia lakukan? Dia tidak tunggu, saudara, tapi dia berlari lebih dulu untuk mendekat kepada anak untuk menerima anaknya kembali. Hanya butuh keputusan kita untuk kembali. Tuhan gak akan tunggu diam diri untuk mendekat kepada saudara, tapi dia akan berlari mendekati Anda. Karena dia telah bayar lunas segala dosa dan pelanggaranmu. Tuhan akan mendekat kepada saudara dan dia akan menerima engkau apa adanya. Dunia memberikan penerimaan yang bersyarat kepada kita. Kalau engkau ganteng, engkau diterima. Kalau engkau cantik, engkau diterima. Kalau engkau kaya, engkau diterima. Status sosial tinggi, engkau diterima. Tapi di mata Tuhan, saudara, Anda gak butuh itu semua. Dia cuma perlu hati saudara. Dia punya butuh saudara mau kembali kepada dia dengan baik dan benar. Dia berkata dia akan berlari mendekati saudara. Gak menunggu Anda sampai. Dia akan datang kepada saudara dengan cepat. Dan apa yang telah hilang itu Tuhan akan gantikan kembali buat hidup kita. Sudah di akhir khotbah ini saya mau tantang saudara-saudara yang ada di sini. Saya gak tahu keadaanmu. Ada yang jatuh bangun di dalam dosa. Engkau sedang hidup di dalam tertolak keadaanmu. Engkau dihina oleh tetangga bukan yang hidupmu susah. Atau mungkin Anda berkata aku hidup sudah morat marit. Lebih baik ikut dunia. Kayaknya gak susah untuk balik lagi. Tapi Anda ada di gereja hari ini. Dan dengar firman Tuhan ini. Cuman saya mau katakan pada saudara sekarang. Ambil keputusan balik sama Tuhan. Bilang terima kasih 2000 tahun yang lalu di kayu salib engkau telah mati supaya saya diterima kembali. Dan cuman itu dasar iman kita untuk bisa balik sama Tuhan. Karena dia punya kasih, tidak pernah terbatas saudara. Kasihnya selalu ada bagi saudara. Sekalipun engkau jatuh, ingat Tuhan kasihnya tidak pernah berhenti. Yang berhenti adalah kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Bukan Tuhan berhenti mengasihi kita pada waktu kita berbuat dosa. Kita yang berhenti mengasihi Tuhan. Kasihnya dia tidak pernah berubah. Amin saudara. Dia tidak pernah lalai terhadap hidup saudara. Dia perhatikan kemana engkau jalan, lagi ngapain. Dia tahu itu semua. Dan dia tunggu engkau kembali. Dia tunggu engkau balik lagi saudara.
Kenapa? Karena dia bilang, aku telah korbankan semua-muanya di kayu salib. Supaya Anda, anak-anakku bisa kembali lagi kepadaku. Amin saudara. Dan bagi mungkin ada di antara Bapak Ibu, sebelum saya tutup khotbah ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali mungkin hadir di gereja. Dan Anda belum pernah mendengar tentang ini. Saya mau beritahu saudara. Kristen sangat yakin percaya bahwa lewat penyalipan Kristus segala dosa kita itu diampuni. Dan kalau saudara bingung, gak pernah dengar ini, saya memberitahu hari ini waktunya. Tuhan sedang ingatkan saudara bahwa masih ada jalan untuk menebus kehidupan saudara. Masih ada jalan supaya Anda tidak mati ke dalam kehidupan yang maut itu, tapi engkau dibawa pada kehidupan yang kekal. Karena itu hari ini cuma saya minta saudara datang sama Tuhan. Ucap syukur, serahkan hidup saudara. Bertobatlah dari hal yang tidak baik yang Anda lakukan selama ini. Karena pengorbanan Kristus itu nyata bagi saudara. Yang ngerti katakan amin. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari tundukkan kepala saudara. Kita nyanyi satu buah lagu lama yang seringkali disampaikan saat kita ikut di dalam Jumat Agung dan Paskah. Salibnya sangatlah mulia. Salibnya sangatlah mulia. Dosaku disucikan oleh darah Yesus. Nyanyikan dengan segenap hati saudara. Salibnya, mari angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Mari angkat tangan. Salibnya sangatlah mulia, sangatlah mulia. Katakan dosaku disucikan, sucikan oleh darah Yesus. Biar musik saja, WL setengah suara untuk menyanyikan pujian ini. Bapak Ibu sambil Anda tundukkan kepalamu di hadapan Tuhan. Anda telah dengar firman Tuhan hari ini. Bahwa hidup kita yang berdosa dengan segala efeknya itu telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Tugas kita hari ini mengambil apa yang telah menjadi janji Tuhan. Kalau ada di antara Anda hari ini hidupmu sedang tertolak, engkau sedang merasa tidak bisa kembali sama Tuhan karena mungkin hidupmu masih gak benar. Tuhan masih menyediakan kesempatan untuk engkau kembali lagi. Mungkin kita seperti anak yang hilang, kita bandel di hadapan Tuhan. Kita udah tahu yang benar mana, tapi kita lakukan yang jahat. Kita tahu diminta begini-begini yang baik, tapi kita lakukan apa yang bertentangan. Dan hari ini kau berkata, Tuhan, siapa saya orang bandel, suka berontak sama Tuhan. Kita suka seringkali menista hati Tuhan, kita seringkali bohong, menipu Tuhan. Kita berkata, Tuhan, ya hari ini aku baik Tuhan, supaya saya dapat berkat. Tapi begitu selesai, kita lupa. Bertobatlah hari ini. Ingat kuasa salib mengubah hidup saudara. Dia telah membayar dosa dan pelanggaran Anda supaya engkau bisa kembali dan engkau diterima oleh Tuhan. Dan hari ini Tuhan ada di sini. Dia sedang melihat engkau. Dia melihat hatimu yang sadar engkau sedang tersesat. Dia minta engkau kembali. Kembali lagi. Bilang, Tuhan, aku mau Tuhan. Kalau ada di antara butuh dukungan doa, angkat tangan. Saya berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang diangkat Tuhan. Kau melihat mereka rindu kembali. Mereka merindu untuk mendekat kepada Engkau. Karena Engkau telah menebus mereka. Jamah Tuhan dalam nama Yesus. Tidak seorang pun yang ditinggalkan oleh Tuhan. Kau lihat air mata mereka. Kau lihat kesedihan mereka. Kau lihat rasa terpukul mereka.
Mungkin ada anak-anak di sini yang ditolak oleh orang tuanya Tuhan. Mereka tidak bisa mendekat sama orang tuanya Tuhan. Mari jamah Tuhan, jangan Engkau biarkan mereka. Karena ada Tuhan di sini. Mungkin ditolak lingkungan karena hidup mereka susah atau karena miskin dan lain sebagainya. Tuhan, Engkau Tuhan yang menerima mereka. Dunia boleh membuang kami, tapi kami punya Allah yang menerima kami apa adanya. Dan Tuhan ingin memulihkan kami saat ini. Tuhan, Kau lihat tangan-tangan yang terangkat, jamah mereka semua Tuhan. Jamah, 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 pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan mereka kembali kepada Engkau Tuhan. Dibereskan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu supaya kami benar-benar hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang telah diberkati, sama-sama kita katakan amin. Pulanglah dan terimalah kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, berkat daripada Allah Bapa, persekutuan kita dengan anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta pertolongan yang manis oleh Roh Kudus akan selalu menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.